Baik, Bapak Ibu sekalian, materi mengenai session yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai refreshing mengenai 3 on 3. Materi 3 on 3 ini merupakan materi yang diusung oleh holding ya Bapak Ibu sekalian, terutama waktu acara Safari Ramadan kemarin yang dihadiri oleh Dirut Holding Pak Dinadi. Nah ini tuh ide yang dia usung untuk kita pahami. Nah karena kedepannya materi 3 on 3 ini tuh nanti bakalan ada surveinya Bapak Ibu sekalian. Entah itu nanti yang dapatnya Pak Bujang, atau Pak Nenda, atau Pak Slamet, atau Muslim. Nah nanti ya bakalan ada surveinya dari holding itu. Entah itu di telepon atau di WA, entah itu ditanyanya langsung, apa ngisi soal, kuesioner, kayak gitu-gitu. Nah makanya pada pagi ini saya akan sedikit refreshing mengenai materi 3 on 3 ini. Nah materi 3 on 3 ini sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dari PT PN 3 Holding, yaitu menjadi perusahaan perkebunan berbasis teknologi kelas dunia melalui penguatan SDM entrepreneurs di Indonesia yang berdampak terhadap ketahanan pangan dan energi. Jadi intinya karena teknologi sudah maju ya Bapak Ibu sekalian, nah industri perkebunan juga harus bisa mengikuti tren tersebut, khususnya implementasi dari teknologi. Dari poin RJPP yang diuraikan oleh holding itu ada 3, yaitu menjadi World Class Smart Agri Company. Nah, World Class Smart Agri Company, kemudian Empowering Indonesia High Impact Entrepreneurs, dan juga Food dan Energy Security. Nah, apa sih World Class Smart Agri Company ini? Jadi intinya tuh kita menjadi perusahaan berbasis global atau berkelas dunia dengan memanfaatkan teknologi terkini. Itu intinya. Lalu yang kedua, Empowering Indonesia High Impact Entrepreneurs, yaitu intinya sih penguatan SDM dengan menerapkan teknologi-teknologi yang sudah ada, teknologi yang terbaru, sehingga SDM di PT PN ini itu sudah melek terhadap teknologi. Lalu yang ketiga, Food and Energy Security. Nah, ini yang diusung-usung saat-saat ini ya Bapak Ibu sekalian, khususnya mengenai ya kalau sekarang itu yang lagi ramai kan perang Iran sama Israel, gitu kan. BBM dihentikan, BBM dibatasi lah gitu. Apalagi kalau nggak salah tuh keputusan Menteri per 1 April ini tuh dibatasi konsumsi BBM tuh. BBM subsidi khususnya ya, perharinya tuh maksimal 50 liter. Nah, dengan adanya poin RJPP ini, kita bisa mengusungkan green energy, atau kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu biodiesel, energi berbasis tanaman, energi berbasis hayati. Nah, inilah yang menjadi alternatif ketika cadangan minyak bumi ini sudah menipis gitu karena isu-isu perang-perang yang terjadi saat ini. Nah itulah salah satu poin utama yang diusung oleh PT PN Holding. Nah, bagaimana untuk mencapai 3 strategi itu? Yaitu ada 3, ada productivity, cost, dan speed. Nah intinya kita meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya atau efisiensi, dan juga mempercepat ritme kinerja kita. Nah itulah 3 poin utama dalam mencapai strategi RJPP dari holding. Nah kemudian ini ada juga yang namanya 3 key elements, kemudian 3 dominant gesture. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian harus ya minimal tahu dulu lah gitu, pernah baca dulu lah, pernah lihat dulu lah gitu, karena poin-poin ini yang kemungkinan nanti bakalan ada
atau bakalan ditanyakan pada saat ada survei dari holding. Nah, yang pertama ada 3 key elements, yaitu poin pertama increase productivity, cost effectiveness, dan speed. Nah, ini selaras dengan poin yang di atas tadi mengenai peningkatan produktivitas, efisiensi, kemudian peningkatan ritme kinerja. Nah, ini tuh salah satu poin dari key elements tersebut. Nah, bagaimana mencapainya? Itu ada yang namanya 5G Initiative, atau Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, dan Go Beyond gitu. Nah, lalu yang poin kedua mengenai strengthening leadership capability, atau meningkatkan kinerja kita pribadi demi menunjang kinerja perusahaan, seperti itu. Nah, cara mencapainya ada yang namanya ECL, atau singkatan dari exceeding expectation, continuous learning, dan juga leader create leader. Nah, itu pendidikannya. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya foresight in action, atau kita bisa mencapai poin ini dengan cara IQM. IQM itu singkatan dari identification, quantification, dan manage risk. Nah, jadi IQM ini intinya tuh bagaimana kita mengelola risiko yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 key elements ini tuh merupakan turunan dari budaya PTPN yang sudah ada, atau yang biasa kita gaung-gaungkan tiap pagi dalam apel pagi, one PTPN, one culture. Nah, one PTPN itu one kan singkatan dari ONE gitu. Nah, one ini tuh ada singkatannya. O-nya itu owner mindset, N-nya itu networking, kemudian E-nya itu excellence. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai 5G yang tadi itu ada beberapa poin, ada Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, sama Go Beyond. Intinya sih kalau Go Lean itu bagaimana kita mengefisiensikan cara kita bekerja. Nah, kalau Go Green, bagaimana perusahaan kita tuh masih bisa mengikuti regulasi dari divisi kesehatan WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan global. Nah, bagaimana perusahaan kita masih bisa mengikuti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh WHO tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada Go AI. Go AI ini intinya bagaimana kita menerapkan teknologi terkini, khususnya AI, dalam pekerjaan kita. Nah, lalu yang keempat Go Secure. Go Secure dan Go Beyond ini intinya bagaimana kita bisa mempertahankan kinerja kita di kancah global. Nah, lalu yang ketiga, lalu selanjutnya mengenai ECL tadi, yaitu kan singkatan dari exceeding expectation, continuous learning, dan juga leader create leader. Nah, exceeding expectation ini ya intinya sih bagaimana kita melampaui sasaran atau target kinerja kita. Kemudian continuous learning itu kita berupaya untuk terus belajar, beradaptasi dengan ilmu yang terbaru, teknologi yang terbaru, dan juga zaman yang terus berkembang. Lalu yang leader create leader ini memberikan kepercayaan kepada anggota tim supaya mereka bisa meningkat gitu kompetensi dan juga kepercayaan dirinya, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Nah, lalu yang terakhir ini mengenai IQM, atau Identification, Quantification, dan Manage Risk. Nah, intinya sih bagaimana kita bisa mengelola risiko yang ada. Contohnya nih, kalau misalnya di bagian keuangan, kan kalau misalnya dalam laporan itu ada beberapa bisa dibilang human error lah.
atau kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi gitu. Contoh, atau salah posting kah, atau salah pencatatan lah, atau misalnya mau nulis angka 3 jadi angka 8, yang kayak gitu-gitu kan, itu kalau misalnya tidak dikelola resikonya itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari kan. Nah, makanya dengan adanya 3 key elements ini, khususnya IQM ini tuh bagaimana kita bisa mengelola risiko-risiko yang ada tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi intinya materi 3 on 3 ini, poin-poin yang harus Bapak ketahui dulu lah gitu ya. Takutnya nanti ada survei, terus nanti Bapak Ibu ditanya apa yang dimaksud 3 key elements gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa jawab. Nah, 3 key elements ini yang pertama ada increase productivity, cost effectiveness, dan speed. Lalu yang kedua itu ECL. Nah, ECL itu singkatan dari exceed expectation, continuous learning, kemudian leader creates leader. Lalu yang terakhir ada IQM, identification, quantification, dan manage risk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada ECL, ada IQM, terus ada 5G juga, ada yang dinamakan 5G. 5G singkatan dari apa sih? Nah, 5G itu dari singkatannya Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, sama Go Beyond. Nah, untuk saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian masih belum paham lah ya, apa namanya itu 5G ini tuh apa sih maksudnya, terus SL ini apa sih maksudnya, IQ ini tuh apa sih maksudnya gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum paham itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekalian tahu dulu lah gitu, tahu dulu 5G itu singkatannya itu ada Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, sama Go Beyond. Kemudian ECL itu singkatannya dari exceeding expectation, continuous learning, kemudian leader creates leader. Lalu yang terakhir ada IQM, identification, quantification, sama manage risk. Nah, takutnya gitu ya, takutnya nanti ada survei. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa jawab gitu. Oke, mungkin itu saja materi sharing session pagi hari ini yang bisa saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.